Oke. Mudah-mudahan udah bisa lihat ya, Pak Zainal Abidin dan kawan-kawan. Sudah, Pak. Jadi sebagai pemateri pertama, saya mencoba mencakup atau meliput materi-materi apapun yang akan disampaikan nanti selama 5-6 hari ke depan. Ya, ini tidak mudah, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membuka cakrawala kita, kira-kira data science dan artificial intelligence yang seperti apa yang hendak kita kuasai, yang hendak kita kembangkan, yang hendak kita teliti, yang hendak kita implementasikan, ya, agar berdaya guna menjawab berbagai macam permasalahan bangsa ini dan termasuk juga memberikan solusi-solusi ke depan sehingga berbagai macam aspek, berbagai macam sektor seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, ya, bisa kita terapkan data science dan artificial intelligence ini sehingga kinerja masing-masing domain aplikasi kita bisa meningkat. Dan tentunya ini merupakan sesuatu yang sangat menarik dan multidisiplin nature-nya. Oke. Nah, saya akan mencoba fokuskan materi yang akan saya sampaikan jam ke depan ini, dimulai dengan kita coba samakan persepsi. Apa sebenarnya data science itu dan apa artificial intelligence. Nah, kemudian karena ini memang satu paket, ya, kita lihat di mana letaknya keterhubungan data science dan artificial intelligence. Nah, baru masing-masing kita menukik ke dalam, ya, kita pahami konsepnya dulu, idenya dulu, ya, sehingga baru nanti kita masuk apa sebenarnya landasan teori di balik itu semua, kemudian teknik, metode apa yang sudah ada, berikut tools-nya. Nah, ini mungkin juga perlu saya garis bawahi, ya, kita dalam mempelajari data science dan artificial intelligence ini di era digital sekarang ini jauh lebih mudah ketimbang waktu kita belajar terutama artificial intelligence waktu saya kuliah dulu di tahun 80-an. Ya, semua yang kita ingin kerjakan harus kita coding, ya, kemudian datanya juga harus kita kumpulkan secara manual dan segala macam. Sekarang ini jauh lebih mudah. Nah, ini makanya saya semakin tertarik, ya, untuk sharing kepada kawan-kawan semuanya, ya, kenapa data science dan artificial intelligence ini harus segera kita kuasai, harus segera kita implementasikan, ya, untuk menjawab berbagai macam permasalahan di sekitar kita. Nah, itu juga topik berikutnya kita akan bahas mengenai konsep, teori, teknik, dan tools dari artificial intelligence, dan dilanjutkan aplikasi data science dan AI. Tentunya saya akan mencoba menyampaikannya secara umum saja. Nah, saya ingin mendorong ataupun membakar motivasi kawan-kawan semuanya, ya, bahwa banyak sekali peluang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi plus bisnis, ya, berbasis data science dan artificial intelligence ini. Terakhir, penutup. Itu kira-kira materi cakupan materi yang akan saya sampaikan. Nah, kita mulai dengan apa sebenarnya data science dan artificial intelligence tersebut. Ini untuk menyamakan persepsi kita. Karena kalau kita Google, kita baca buku, banyak sekali definisi-definisi apa itu data science, ya, apa itu artificial intelligence dan sebagainya. Nah, untuk data science seperti kita lihat di dalam screen ini, bahwa ini merupakan suatu lapangan atau ilmu yang sifatnya interdisciplinary. Nah, dari mana datangnya interdisciplinary itu? Antara lain bahwa yang namanya data tadi itu bisa berasal dari berbagai macam bidang ilmu, ya, berbagai macam bidang aplikasi atau domain aplikasi, ya. Dan yang paling tahu data apa di domain aplikasi apa, ya, itulah adalah expert di bidang tersebut. Ya, makanya data science ini interdisciplinary, ya. Kalaupun kita misalnya mayoritas di sini nih berasal dari bidang infokom, informatika dan komputer, makanya kebijakan dari Merdeka Belajar tadi dan Kampus Merdeka, upayakan kita dan dosen, ya, dosen dan mahasiswa itu harus membuka diri, ya, membuka komunikasi, membuka kolaborasi dengan bidang-bidang lain. Ya, mulai dari kampusnya sendiri, ngambil mata kuliah dari prodi yang lain, maupun kampus yang lain, apalagi dunia usaha dan industri, termasuk pemerintahan, ya, terutama pemerintahan daerah.
Nah, apa yang dilakukan oleh data science yang interdisciplinary ini, ya ini untuk sama persepsi kita, ya dia menggunakan scientific methods, proses, algoritma, ya dan sistem untuk apa? Untuk mengekstrak knowledge dan insight, ya. Jadi untuk mengekstrak pengetahuan dan insight itu kira-kira ide-ide, ya, masukan-masukan, apa kira-kira sesuatu yang menarik untuk dikerjakan. Ya, jadi mengekstrak knowledge dan insight. Baik, nah ini yang menarik lagi, baik datanya itu bersifat structure, terstruktur. Nah, ini yang biasanya kita dominan kan, data-data kita berupa angka, ya, sudah teratur di dalam tabel, berbentuk tabular. Ya, sekarang ya ini bukan or di sini tapi and. Jadi structural data and unstructured data. Jadi termasuk data-data yang tidak terstruktur. Apa yang kita makan, kemana kita pergi. Tadi menarik sekali Prof. Nizam ya, Pak Dirjen Dikti menyampaikan ya, bahkan kita tidur pun terekam begitu ya. Jadi everything is smart, everything is data. Ya. Nah, bidang-bidang ilmu lain yang terkait dengan data science ini antara lain data mining, machine learning, dan big data. Nah, sengaja di dalam materi saya ini saya tidak mengambil topik di dalam materinya itu big data, tetapi di dalam slide saya nanti big data itu termasuk yang kita mesti garis bawahi, kita bahas dan kita masukkan ke dalam dua kegiatan data science dan artificial intelligence ini. Oke, lanjut. Nah, data science ini nih lebih dalam lagi ya, dikatakan bahwa dia itu sifatnya nature-nya multidisciplinary ya, bukan hanya di bidang komputer ya yang terdiri dari berbagai macam bidang, tapi juga domain aplikasinya itu luar biasa kemana-mana. Tadi disinggung adanya usaha mikro kecil menengah ya, pemerintahan daerah ya, transportasi, energi, pertanian, kesehatan, ya banyak lagi, termasuk juga pendidikan ya. Jadi kita mulai nanti melihat data-data pendidikan kita yang sudah berpuluhan tahun kita kumpulkan itu harus bisa kita olah dengan pendekatan data science dan artificial intelligence ini. Nah, saya ketik merah di bawah sekali ya, ini merupakan umbrella, payung untuk berbagai macam teknik yang digunakan dalam rangka mengekstrak informasi ya sehingga menjadi suatu pengetahuan dan sehingga juga mendapatkan ide-ide yang menjanjikan, yang menarik dari data tersebut ya, yang kita sebut dengan insight. Oke, nah data science ini tadi saya menekankan kembali ya, menunjukkan ke menyambung materi Prof. Nizam tadi ya, itu bisa diaplikasikan hampir di semua disiplin ilmu ya, mau bisnis, ekonomi, agriculture, social and politik ya, lingkungan, education, kesehatan ya, apa saja. Jadi kawan-kawan yang hadir nih udah 1000-an nih yang hadir, tambah lagi yang mengikuti melalui YouTube ya. Cobalah lihat di sekeliling kita ya. Apa yang tertera di bidang ilmu ini, di bisnis, di agriculture, hampir semuanya ada di lingkungan kita. Tapi kita ibaratnya itu tuh duduk di atas telur emas ya. Kita nggak sadar bahwa kita itu tuh berada atau duduk di atas telur emas. Kita belum bisa memanfaatkan sepenuhnya kekayaan-kekayaan kita di sekeliling kita ya, yang tadi disinggung juga oleh Pak Dirjen bahwa data atau big data ini merupakan ya bahan bakar ekonomi digital. Ya, sementara data science dan artificial intelligence tersebut merupakan engine dalam ekonomi digital. Ya, sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkannya. Nah, berikutnya kita masuk untuk menyamakan persepsi apa sebenarnya artificial intelligence. Saya tidak akan membacakan semuanya. Yang penting di sini perlu kita garis bawahi bahwa artificial intelligence kalau diterjemahkan aja kecerdasan buatan, ya, kecerdasan artificial. Artinya apa? Kemampuan berpikir manusia ini nih ya ditiru ya oleh komputer. Nah, bagaimana komputer menirunya? Tentunya harus kita ajarkan dulu komputernya. Nah, ini yang kita sebut dengan kemampuan komputer ya atau mesin untuk berpikir, untuk belajar sebagaimana manusia berpikir dan sebagaimana manusia belajar. Itulah di artificial intelligence. Nah,
tentunya di sini kita mulai bertanya-tanya, sejauh mana sebenarnya komputer itu bisa kita training? Sejauh mana sebenarnya komputer itu bisa kita latih, kita ajarkan, ya? Nah, sama juga dengan manusia, misalnya kita mungkin baru mengenal apa itu data science, mungkin dari 100% kita baru kenal 10%, it's okay. Let's move on, terus jalan. Kita pelajari lagi, kita dalami lagi, kita tambah informasi, kita tambah knowledge-nya, kita tambah berbagai macam data yang baru, ya pemahaman kita bertambah menjadi 20%, 30%, segala macam. Nah, bagaimana manusia belajar, bagaimana manusia berpikir tadi, itu semuanya bisa kita pindahkan ke komputer, ya tentunya dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya, ya itulah yang dimaksud dengan artificial intelligence. Jadi, artificial intelligence ini adalah komputer, ya, atau sistem yang bisa berpikir, yang bisa belajar seperti layaknya manusia berpikir, seperti layaknya manusia belajar. Ya, jadi itu pengertian sederhananya dari artificial intelligence. Nah, nanti kita lihat apa kaitannya dengan data science. Nah, kalau kita lihat skop dari artificial intelligence ini juga sangat-sangat luas. Ya, hampir sama dengan data science. Kalau domain aplikasinya hampir semua bidang ilmu bisa kita terapkan artificial intelligence ini. Nah, apa yang dilakukan oleh artificial intelligence ini dalam berpikir, dalam belajar, ada yang namanya reinforcement learning, deep learning, supervised ya, machine translation, image recognition, dan segala macam. Yang kalau kita bawa ke diri kita punya panca indera, begitu, panca indera kita bekerja, ya kita tahu, oh ini indah karena kita punya visi, punya penglihatan. Oh ini lagunya merdu karena kita punya pendengaran. Oh ini baunya harum karena kita punya penciuman. Oh ini kasar. Oh ini halus karena kita punya indera perasa atau bisa memegang ya sesuatu dan sebagainya. Nah, apa yang kita lakukan di panca indera tubuh kita ini itu semuanya ya secara teoretikal dan praktikal bisa kita pindahkan ke komputer ya sehingga komputer itu memiliki ya artificial intelligence atau kecerdasan buatan sebagaimana manusia itu memilikinya ya. Misalnya untuk tahu bau itu tuh harum atau busuk ada sensor penciuman ya. Ini juga yang dilakukan untuk mendeteksi COVID kemarin ya dengan Genos ya. Oh kita misalnya melihat sesuatu itu tuh menarik, bagus apa tidak, ya ada vision, ya indera penglihatan kita bisa kita pindahkan ke vision, ya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam hal ini memang ibaratnya, dan ini bukan ilmu baru, ya ini ilmu lama, tetapi kedua bidang ilmu data science dan artificial intelligence ini menemukan kembali momentumnya pada saat hadirnya teknologi revolusi 4.0. Ada di situ AI sendiri, ada di situ IoT, ada di situ blockchain, ada di situ drone, robotik, augmented reality, dan sebagainya, yang mana membuat data science dan artificial intelligence itu tuh rebound kembali. Ya, dengan hadirnya data yang besar, hadirnya computing power yang luar biasa canggihnya, ya, lahirnya memory size yang bisa menyimpan data dalam jumlah yang relatif banyak dan sebagainya ya sehingga makna atau pemanfaatan dari data science dan artificial intelligence ini walaupun sudah dari dulu ilmunya ini bukan ilmu baru ya tapi pada saat itu kita mesti ngumpulin data secara manual, kita mesti mengolah data. Saya ingat waktu saya ambil doktor itu matriks saya itu cuma 1024 kali 1024. Nggak ada itu komputer yang saat itu tuh bisa mengolah membalik matriksnya. Ya terpaksa saya concatenated, saya potong-potong, kemudian kita rekonstruk kembali ya. Saya perlu 3 minggu saya booking mini komputer di kampus saya pada saat itu. Ya, kalau sekarang ini nih itu hitungan second saja untuk mengolahnya. Apalagi toolnya sudah tersedia. Ya, jadi jangan khawatir kalau kawan-kawan misalnya masih begitu belum banyak paham mengenai landasan teorinya apa segala macam gitu, tapi ada porsi yang tetap kita bisa berperan untuk ya mengimplementasikan data science dan artificial intelligence ini. Oke, kita lanjut. Jadi singkatnya bahwa artificial intelligence itu adalah suatu komputer sistem
yang bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang normalnya dilakukan oleh manusia. Ya, apa itu? Itu tadi masalah melihat, masalah ngomong, ya, masalah bau, masalah membuat keputusan, masalah mentranslasikan satu bahasa ke bahasa yang lain. Ya, otak kita bisa, kalau orang bahasa Jawa misalnya, saya tahu artinya, saya balas dalam bahasa Indonesia. Begitu juga orang bahasa Prancis, saya nggak ngerti bahasa Prancis, dalam translation, ya, oh, saya jawab dalam bahasa Inggris, ya, dan seterusnya. Jadi sederhana sekali pemahamannya, tapi artinya sangat dalam, ya. Karena dengan begitu nanti kita bisa apa tidak mengimplementasikan apa yang kita pahami. Oke. Yang Aptikom TV itu klub klip itu Pak Zainal Abidin, ya, tolong dilihat. Oke. Nah, sama halnya dengan data science tadi, ya, kalau kita garis bawahi apa yang bisa dilakukan oleh artificial intelligence, yaitu bisa berpikir seperti layaknya manusia berpikir. Nah, apa saja sih manusia itu berpikir? Belajar, pikir dong gitu ya. Mau nih besok kita mikir nih, para peserta nih ya, nanti akan ada evaluasi di akhir acara ini nih, beberapa hari kemudian. Ya, tentunya kita berharap kita belajar, ya. Nah, kita belajar itu, ya, itu cara otak kita belajar, apa yang mesti kita hafalkan, apa yang mesti kita maknai, apa yang itu bisa kita pindahkan ke komputer, ya. Kemudian recognizing, untuk melihat, oh ini nih MC-nya Zainal Abidin, oh saya tahu nih, oh ada Pak Dirjen Dikti, oh ada Ibu Paris, Bu Sesdijen dan sebagainya, itu merecognize. Oh ya, lihat wajahnya walaupun nggak ada namanya, saya tahu ini adalah Prof. Nizam misalnya. Sebaliknya, saya ada namanya tapi orangnya bukan yang bersangkutan, saya juga tahu ini pasti salah nama dan sebagainya. Itu recognizing. Dan itu semuanya juga bisa kita pindahkan ke komputer. Nah, itulah namanya aplikasi dari artificial intelligence. Nah, lalu bagaimana hubungannya data science dan artificial intelligence ini? Kenapa kita jadikan dia sebagai topik, ya? Kenapa kita bisa jadikan dia sebagai topik dari kegiatan kita untuk training micro credential certificate ini? Ya, kita lihat. Nah, ini saya coba ambil gambar yang sudah ada banyak di Google. Jadi keterkaitan secara diagram Venn, ya, antara data science dan artificial intelligence ini ada satu bagian lagi yang sangat penting di dalamnya, yaitu big data. Kira-kira kita lihat di sini ada irisan dari ketiga bulatan data science, big data, dan AI yang mana satu sama lain itu saling menguatkan, ya, sehingga makna atau pemanfaatan dari data science, big data, dan artificial intelligence tersebut menjadi menjadi sangat-sangat bermanfaat, ya, sangat-sangat bermanfaat. Nah, kita lihat di sini. Mungkin Pak Zainal MC itu Aptikom TV-nya klip gitu sangat mengganggu. Tolong dibetulin. Di slide saya itu, oke. Yang peserta, oke. Aptikom TV. Oke, saya lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini irisannya, ya, memang tidak semua data science harus artificial intelligence. Sebaliknya juga tidak semua artificial intelligence itu harus menggunakan data science. Begitu juga tidak harus semua big data itu diolah oleh data science dan artificial intelligence. Tetapi kita tertarik irisan ketiga bulatan ini nih. Nah, bagaimana ketiga bulatan ini terkait? Ya, lebih lanjut, kita lihat dulu terlebih dahulu sebenarnya apa sebenarnya perlu kita garis intelijen dan data science termasuk big data tadi. Pertama, data memerlukan data terstruktur maupun tidak terstruktur untuk mendapatkan knowledge dan insight. Termasuk di sini data yang semi terstruktur. Itu satu, ya, pakem-pakemnya mesti kita pahami. Sementara artificial intelligence memerlukan knowledge dan insight tersebut untuk berpikir, untuk belajar, untuk dan lain-lainnya sebagaimana layaknya manusia berpikir dan belajar. Ya, udah mulai nih kelihatan ada kaitan. Nah, oleh karena itu,
artificial intelligence memerlukan hasil komputasi dari data science untuk dikomputasikan lebih lanjut sehingga bisa digunakan untuk meniru ya bagaimana manusia berpikir dan belajar. Ya, bagaimana manusia berpikir dan belajar. Nah, cara berpikir artificial intelligence ini dapat terus ditingkatkan dengan cara mengajarinya dengan berbagai data masa lalu. Ya, jadi makanya data itu tiba-tiba juga menjadi sangat penting. Bahkan dikatakan sebagai ya bahan bakar ekonomi digital. Jadi tidak lagi batu bara, emas ya yang menjadi bahan bakar ekonomi digital kita, melainkan sekarang ini data. Jadi siapa yang menguasai data, dialah yang menguasai dunia ini. Ya, karena bisa dia olah menjadi informasi, pengetahuan, insight dan sebagainya. Nah, semakin besar jumlah data yang kita peroleh, baik terstruktur, semi terstruktur maupun tidak terstruktur, ya, seyogianya semakin baiklah kinerja dari artificial intelligence system tersebut. Nah, data yang jumlahnya besar tersebut kita sebut ya big data. Jadi disitulah munculnya big data. Big data itu kalau dia hanya terstruktur, walaupun besar, belum kena dia dikatakan big data. Tetapi kalau dia udah besar jumlahnya, datanya campur di situ, ada terstruktur, tidak struktur dan sebagainya, oke. Masuklah dia ke poin yang terakhir itu big data dengan 5V-nya, value, velocity, variety, varsity, ya dan sebagainya itu dia bersifat heterogen, dia berasal dari sumber yang macam-macam. Nah, sumber yang macam-macam ini udah langsung kebayang kita orang komputer, database-nya mungkin ada dari bidang kesehatan, ditambah nanti dari lingkungan, nanti ditambah lagi dari kedokteran, rumah sakit dan sebagainya, misalnya untuk bidang kesehatan, kita himpun semuanya sehingga semua stakeholder atau entitas yang terlibat di dalam bidang kesehatan itu pun ya akan bisa kita katakanlah kelola dengan baik secara optimal, bisa kita menyelesaikan masalah-masalah apa persisnya di entitas mana kita kelebihan dan kekurangan ya dan sebagainya. Nah, multitemporal dari waktu ke waktu artinya multispasial dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya. Harapannya nanti tentunya bergerak terus sehingga kita menuju yang namanya one data. Ya, ini juga ada kebijakan pemerintah, kita menuju one data. Nah, oke, kita lihat terus di sini ya. Sehingga paradigma kita dalam memandang data pun sudah mulai bergeser. Dulu kita punya data ya untuk ngolah data skripsi tesis kita ada 100 data, 200 data udah senang kita. Ya. Apalagi paling enggak kita sampel dia. Ya, kita sampel dari 10.000, kita ambil 10%, dapat 1.000 data, kita udah senang. Sekarang ini nih justru kalau kita menggunakan data sampel, kita itu tuh ya mengenyampingkan banyak informasi yang kaya sehingga kita tidak begitu beruntung ya untuk melihat apa sebenarnya yang bisa disajikan oleh data tersebut. Ya, saya tidak mengatakan sampel data tidak penting ya. Cuman saya mengatakan di era big data ini nih kalau kita masih menggunakan sampling ya akan banyak informasi yang kita sebenarnya perlukan tidak terungkap dengan sampel data tersebut. Dengan segala kelebihan dan kekurangan sampel data. Apalagi sampel data biasanya kita sampel dia bersifat homogen. Sama semua datanya. Ya, yang kita ambil. Nah, big data kita bicara mengenai populasi, kita bicara mengenai heterogens, kita bicara mengenai pola, ya kita bicara tadi sumbernya dari berbagai macam sumber dan sebagainya. Jadi dengan adanya data science, big data, artificial intelligence ini, kita memandang data pun sudah harus kita buka wacana kita. Harus bisa kita melihat dalam konteks yang lebih luas, ya bahwa di dalam data apapun itu, ya saya garis bawahi ini ya, dalam data apapun itu, yang selama ini mungkin tidak kita rasakan manfaatnya atau kita menganggap itu tidak bermanfaat, itu sangat-sangat bermanfaat. Ya, nah. Sehingga dikatakan bahwa big data ini nih, dia banyak, more, messy, memang dia berantakan, tetapi oke, sangat oke, ya, good enough. Ya. Dan big data ini bukan bicara mengenai
bagaimana, tapi dia bicara apa sebenarnya yang ada di dalam itu. Nah, di sini saya garis bawahi bahwa big data is the oil of the digital economy. Ya, nggak perlu kita perdebatkan ini lagi. Karena apa? Semua orang sudah membuktikannya. Ya, semua orang sudah menelitinya, semua orang sudah mengimplementasikannya, semua orang sudah mendapatkan manfaatnya. Mungkin kalau kita belum, berarti memang selama ini kita belum engage, ya, belum berinteraksi dengan big data tersebut, sehingga kita nggak merasakan manfaatnya. Padahal kalau kita sadari, misalnya hampir semua kita di peserta Zoom ini punya Facebook. Coba, itu kalau tidak ada big data, waktu kita menaikkan foto-foto kita yang terdiri dari di dalam foto itu banyak teman-teman kita, tiba-tiba Facebook ngasih kotak-kotak itu ke wajah-wajah. Nggak perlu kita cariin satu persatu mau kemana kita redistribusikan foto-foto kita tersebut. Ya langsung dikasih kotak. Oh ini nih Pak Made, oh ini nih Pak Beni, oh ini Pak Zainal, ya, oh ini Pak Dirjen, langsung ya diklik, di share fotonya. Nah itu tidak lain tidak bukan karena data dan bagaimana si Facebook tahu, karena kejadian kita bertemu lebih dari satu kali, ya itu diolah sama Facebook, disimpan entah di mana disimpannya, tapi hampir real time, hampir tidak ada lack of time, ya dia bisa menandai siapa saja yang ada di dalam foto tersebut. Itu sudah aplikasi dari artificial intelligence menggunakan big data, ya menggunakan data science. Tapi sedikit di antara kita yang memaknai kejadian-kejadian tersebut. Gitu. Nah, banyak lagi contoh lain. Sehingga big data ini memperkuat, strengthening keterkaitan antara data science dan artificial intelligence. Jadi dengan hadirnya data yang besar ini makin memperkuat dua bidang ilmu data science dan artificial intelligence ini. Dan ini juga kenapa kita pilih ya sebagai tema untuk makro kredensial kita itu tuh adalah data science dan artificial intelligence. Nah, organisasi yang mempunyai data yang besar pastilah ya, dan dia olah ya, dia manfaatkan data itu, pastilah dia mendapatkan competitive advantage. Itu sudah pasti. Ya. Nah, the more data suatu organisasi ya, begitu makin banyak data yang dimiliki suatu organisasi, maka apapun yang mau dilakukan, apakah itu deskripsi, apakah itu prediksi, apakah itu preskripsi, apakah itu identifikasi, apakah itu bahkan diagnosis, ya jauh lebih akurat. Ya, sehingga data science, big data dan artificial intelligence ini yang memainkan peran yang bisa menghadirkan hampir semua permasalahan yang dihadapi suatu negara, yang dihadapi oleh suatu organisasi, bahkan yang dihadapi oleh manusia. Ya, misalnya sekarang udah mulai banyak alat-alat yang melekat pada diri kita, misalnya kita sakit jantung, daripada nanti kita kena serangan jantung, mesti panggil ambulan, ya, minta tolong ke orang sementara kita lagi sendiri, ya sekarang kita hanya dengan tekan tombol, semua layanan itu datang kepada kita. Ya, dan itu mainnya semuanya adalah di big data, data science, dan artificial intelligence. Oke, lanjut. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam bentuk diagramatik, ya kira-kira hubungannya itu seperti ini. Ya, di sebelah kiri kita ada namanya big data, artinya datanya itu terstruktur, unstruktur, semi-struktur, ada teks di situ, ada image, ada audio, ada video, ada angka ya dan sebagainya. Silakan tambahkan semuanya. Kemudian di sampingnya itu ada data science, bagaimana data itu dimodelkan, bagaimana data itu dianalisa, bagaimana data itu diinterpretasikan, atribut apa saja data tersebut yang mesti kita tangkap, ya dan seterusnya. Nah, ini kita blend together ya menjadi masukan ke artificial intelligence. Ya, apakah pola-pola belajarnya sudah terbentuk, ya di embed atau ditanamkan di dalam sistem artificial intelligence itu. Nah, lebih spesifik lagi, kita di sini nih, terutama di dalam training for trainer ini akan fokus di machine learning-nya. Ya, jadi learning-nya itu yang kita akan tekankan. Nah, untuk itu kita lihat di sini bahwa machine learning itu adalah bagian dari artificial intelligence. Ya,
Itu udah benar supersetnya artificial intelligence atau subset dari artificial intelligence. Nah, machine learning ini menggunakan data science dan big data untuk apa? Untuk belajar dan relearn ya, dan belajar kembali. Begitu terus. Nah, karena dia sistem atau komputer, nggak ada capeknya. Kalau kita manusia ini belajar sejam aja udah lelah, ya, apalagi 2 jam, apalagi 3 jam. Nah, makanya nih peserta training nih harus endurance-nya harus kuat ini ya, stamina-nya harus kuat karena beberapa hari ini kita akan maraton ya, mendapatkan berbagai macam materi-materi tersebut. Nah, lalu kita menukik ke dalam ini ya, seperti saya bilang tadi karena waktu kita sangat terbatas, mungkin nggak semuanya bisa saya sampaikan ya, di mana masing-masing baik data science mau artificial intelligence dan embedded di dalamnya big data itu ada konsepnya, ada teorinya, ada tekniknya, dan bahkan sekarang ini ada toolsnya. Ya. Dulu saya tahu konsepnya, saya tahu teorinya, untuk implementasinya nggak punya toolnya. Buat lebih susah membuat toolsnya daripada memahami konsepnya. Ya, di zaman itu, bayangkan. Nah makanya sekarang ini nih harusnya, kalau dulu mungkin kecepatan saya mengimplementasikan menjalankan itu 5 km per jam, sekarang ini harusnya udah 500 km per jam. Ya, jadi saya ingin mengajak kawan-kawan yang hadir di acara Training for Trainer ini nih, gampang ya, yakinlah, mesti kita mulai. Ya, Pak Dirjen tadi udah berapi-api mengatakan bahwa ini adalah sekarang ini dan masa depan ya. Ekonomi kita sangat ditentukan bisa apa tidak kita memanfaatkan data yang ada di kita dengan mesin-mesin yang sudah tersedia ini. Ya, sayang sekali kalau ini pun kita lewatkan ya. Apalagi yang mau kita coba rebut ya. Kalau sekiranya hal yang begini pun mesti orang lain yang mengerjakan. Oke. Nah, apa teorinya? Apa konsepnya? Kita lihat di sini. Konsep data science sederhana saja ya. Ini artinya nih bahasanya saya ya, bisa kita nggak memperdebatkan precisely ya bahasanya gitu ya, karena tidak mudah untuk membahasakannya itu dalam bahasa kita, tapi saya harapkan kawan-kawan semuanya bisa mendapatkan insight ya, dapat ide juga dari konsep-konsep atau kalimat-kalimat yang saya sampaikan ini nih, supaya bisa mengkomunikasikannya ke mahasiswanya nanti, mengkomunikasikannya ke mitra-mitra di dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan sebagainya. Apa itu? Pada dasarnya, data science menggali dan mengekstrak knowledge dan insight dari data yang besar. Oke, gampang ya. Jadi di situ kita belum masuk ke artificial intelligence. Jadi kita punya data, katakanlah sudah baik organisasi datanya, tabulasi data, ya. Kemudian data ini kita olah, ya apakah kita kalikan matriksnya, ya kita cari eigenvalue-nya, kita transformasikan, ya dan sebagainya, kita dapatkan pola-pola. Pola-pola itu tuh merupakan knowledge dan juga merupakan insight. Ya, itu konsep dasar dari data science. Nah, di era digital ini hampir semua kegiatan manusia, ya interaksi manusia dengan lingkungannya dan lingkungannya itu sendiri bisa terekam dalam bentuk digital. Contoh aja nih, saya yakin ini sudah banyak kawan-kawan sharing screen dari Zoom, diviralkan melalui WhatsApp, dipasang di Instagramnya, di update status Facebooknya dan sebagainya. Jadi semua yang kita lakukan ini nih dengan mudah terekam dalam bentuk digital. Nah, ataupun bisa kita digitalisasikan sehingga menjadi data. Yang ketiga, nah, kita bisa mengatakan saat ini kita berada dalam satu situasi, everything is data. Saya ngomong, ini data. Kawan-kawan mendengarkan, itu data. Ya, kawan-kawan nanti mengikuti ujian, itu data. Kawan-kawan memberikan pertanyaan-pertanyaan, itu data. Ya, kita break, ngapain makan, itu data. Apa yang kita makan, itu penting sekali. Ya, sehingga tahu nanti supply-nya cukup apa tidak. Kalau sekiranya kita makan itu ada berapa orang ya, maka roti, berapa banyak roti yang mesti disuplai dan sebagainya. Nah, everything is data. Nah, secara inherent berada di dalam data tersebut ya, ternyata, wah ini luar biasa filosofinya ya. Ternyata di dalam data itu ada informasi, ada pengetahuan yang luar biasa ya. Kalau kita olah, namanya itu inherent structures. Ya, mungkin kalau yang
apa istilahnya yang terlihat langsung oleh kita itu kayak korelasi, ya, varians, ya, rata-rata, kan paling itu yang kita lihat, ya. Padahal jauh lebih dalam lagi struktur data itu tuh tercantum di dalam big data, ya, dan dia tersembunyi, ya, hidden structure itu tersembunyi. Nah, data science ini mengangkat, membuka, mereveal, ya, keterhubungan-keterhubungan yang tersembunyi tersebut. Nah, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi kita mau masuk menjadi sebagai data scientist untuk mengungkapkan, membukakan kembali inherent structures tersebut, hidden structures tersebut menjadi knowledge, menjadi insight, ya. Dan kalau ini konsisten knowledge-nya, polanya, insight-nya, dia bisa kita pindahkan ke dalam suatu mission yang bisa secara repetitif berulang-ulang mengerjakannya. Oke? Nah, saya kasih gambaran seperti ini. Kita di tengah-tengah. Apapun yang kita kerjakan, kita menggunakan gadget, mesin kita terekam dalam bentuk digital. Kita belajar training for trainer untuk sertifikat terekam dalam bentuk digital. Kita punya keluarga, selagi saya mengajar begini, ya saya memikirkan anak saya, uangnya udah saya kirim apa belum, terekam dalam bentuk digital. Saya bekerja ya sebagai dosen, saya punya teman-teman di kampus maupun kampus-kampus lain, working group, terekam dalam bentuk digital. Semuanya ini ternyata, kawan-kawan, ya terkait satu sama lain, dan keterkaitan itu selama ini kita ignore, ya, kita nggak begitu perhatian. Padahal disitulah letak value, ya, letak nilai, letak harga dari data tersebut, ya. Nah, untuk itu kita lihat di sini, ini dari slide-nya Prof. Eko Indrajit, ya, bagus sekali. Kemarin kita webinar dengan Unhas. Ya, jadi the fact of data today, ya, unstoppable flows of data, mau terstruktur, tidak terstruktur, mau discrete, mau continuous, mau formal, mau informal, mau manusia, mau dari mesin, ya, kita pergi ke ATM, mesin yang ngajari bekerja, keluar stroke dari transfer kita dan sebagainya, semuanya data, ya. Nah, tinggal pertanyaannya itu bagaimana mengolahnya. Ya, ini yang penting. Nah, mengolahnya itulah, ya, kembali lagi kita yang paling powerful saat ini nih, yaitu menggunakan pendekatan data science, dan kita tidak berhenti hanya sampai data science, ini kita embed, ya, kita masukkan, kita tanamkan dalam sistem yang namanya artificial intelligence system. Nah, kemudian kita lihat lebih jauh lagi, ya, dalam gambar ini saya kasih tambahan informasi, ini gambar dari Google. Lihat, medical record kita, sosial media aktivitas kita, berita-berita yang kita baca, satellite image, e-commerce, transaksi yang kita lakukan, ya, TV, video yang kita tonton, semuanya itu tuh berkorelasi, ya. Dan semuanya itu tuh ada terstrukturnya, baik kuat ataupun tidak kuat dan sebagainya, ya. Dan itu bisa kita analisa, kita lihat di sini, bisa kita predik, kita bisa olah sehingga menghasilkan apa? Insight untuk bisnis, insight untuk biodiversity trend, insight untuk customer trend, ya, purchasing habit, ya, epidemic migration path, ya, false prevention for the elderly, ya, dan sebagainya. Ini banyak sekali insight ini. Nah, inilah yang saya bilang tadi, bisa kita implementasikan ke berbagai domain pengetahuan. Mau ke sosial politik, oke. Mau pertanian, oke. Mau ke kesehatan, apalagi, ya, dan seterusnya. Jadi luar biasa. Nah, apa sebenarnya teori di balik itu? Ini yang menarik. Sebenarnya, teori yang mendasari data science sebenarnya tidak berubah. 10 tahun lalu kita belajar, 20 tahun. Ya, saya belajar itu ya, tahun 80-an, ya, hampir 40 tahun yang lalu, ya, sama saja. Ada di situ teori peluang, teori statistik, ya, ada komputasi matrik, ada aljabar linear, ada kalkulus mengenai limit, integral, diferensial, fungsi, diskriminan analisis, prinsipal komponen analisis, faktor analisis, data kategori, data distribusi, sama semua. Sama semua. Hampir dikatakan nggak ada yang baru. Lalu apa yang baru? Kenapa kita heboh nih belajar ini sekarang? Yang baru itu tuh teknologinya, yang baru itu tuh datanya, ya, yang baru itu juga domain permasalahannya luar biasa, ya. Nah,
Dengan tersedianya computing power yang besar, volume data yang besar, heterogenitas yang tinggi, ya, ini bisa terkumpul dengan cepat, ya, serta bahasa pemrograman yang canggih, yaitu statistical programming language, ya, seperti Python dan sebagainya, membuat data science itu semakin powerful. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi betul. Ya, apalagi bahasa pemrogramannya ini dulu susah banget kita coding, ya, lama, bugs-nya banyak, ya, sampai ya makanya ada Java copy itu tuh, karena copy nggak jauh dari diri kita, ya, kalau kita tidur lupa lagi apa yang udah kita coding. Sekarang ini nih ya sudah tersedia, library-nya sudah tersedia, ya. Apa yang kita takutkan untuk masuk ke ilmu ini sekarang ini? Nggak ada, udah enak sekali, ya. Sehingga data science menjadi semakin menarik dan penting dengan hadirnya big data, computing power yang besar, IoT, blockchain, artificial intelligence, dan sebagainya. Nah, teknik-tekniknya juga sama. Dari teori itu lahirlah teknik dan methods, ya, probability and statistik. Ya, bagaimana misalnya kita diajarin dulu melempar toss mata uang, oh peluangnya setengah-setengah, toss dadu, ya peluangnya seperenam, seperenam, seperenam. Nah, nanti kita lakukan eksperimen, oh ternyata dari 100 kali 51 muka, 49 belakangnya muncul. Lalu kita uji apakah 49 dengan 51 tadi rata-ratanya sama, berapa persen? Sama semua. Ya, sama semua. Regresi, descriptive analysis, inferential statistik, non-parametric, hypothesis testing. Ya, aduh, sama semua. Ya. Dan kawan-kawan nggak perlu khawatir kalau pun nggak mengerti teknik-teknik ini nih, ya, tools-nya sudah tersedia semua di dalam tools data science. Tinggal nanti konsultasi aja sama orang yang mengerti statistiknya, ya, apa ini artinya, apa yang mau dimaui, dan sebagainya. Jadi di situ kita letak kerjasamanya. Ya, jangan khawatir. Apalagi yang sudah berumur nih, capek untuk belajar ini lagi gitu, ya. Nah, saya karena dasar saya statistik matematik, jadi agak mudah saya memahaminya. Oke, nah ini yang saya bilang. Untuk pengolahan data science ini mulai dari mengumpulkan datanya sampai mempresentasikan datanya, memvisualisasikan datanya itu, toolnya sudah ada. Tak perlu lagi kita mau buat bar chart, apalagi mau buat multivariate data yang bentuknya gunung, segala macam itu. Nggak usah pusing-pusing, semuanya sudah ada. Tinggal mau nggak kita ngoprek-ngoprek data ini. Dan ini juga gratis menggunakannya, umumnya open source. Ya, luar biasa sekarang ini, ya. Nah, lalu kita masuk ke AI, hampir sama polanya, baik itu data science dan artificial intelligence, ya, di mana di sini konsep dari artificial intelligence pada dasarnya ada kecerdasan yang dimiliki oleh komputer yang bisa meniru sebagaimana kecerdasan manusia. Udah, titik, itu saja. Ya, kita pahami manusia berpikir, oke, sejauh mana ini bisa dipindahkan ke komputer? Kenapa perlu dipindahkan ke komputer? Karena kalau manusia terus yang mengerjakannya mungkin lelah, capek, ya. Kenapa nggak kita kasih ke komputer? Apalagi komputernya itu tuh bisa diajarkan dan dia belajar sendiri nanti. Namanya machine learning. Nah, semua kemungkinan yang akan terjadi, ini masuk teori himpunan, ya, terlebih dahulu ditanamkan, di embed, ya, ke dalam AI system tersebut. Mau buat apa? Mau buat robot? Begitu juga. Robot itu bisa bergerak karena semua kemungkinan gerakan sudah masuk ke dalam robot tersebut, ya. Jangan heran, jadi robot itu tuh bisa gerak ke depan, ke samping, ke kiri. Ya, itu possibility-nya semuanya sudah ditanamkan di dalam intelijen robot tersebut, gitu, ya. Nah, selanjutnya ada AI yang bisa belajar sendiri tadi, ya, setelah diajarkan. Nah, itulah yang disebut dengan machine learning. Kita nantinya itu ke beberapa hari ke depan fokus ke dalam machine learning ini. Nah, ya, singkatnya juga sebagai pendahuluan bahwa artificial intelligence itu kalau menurut hemat saya, ya, ini ilustrasi saya, itu aplikasinya cuma dua. Satu, dia dijadikan robot humanoid, ya, seperti manusia itu yang jalan, robotik, robocop, segala macam. Satu lagi dia berupa sistem, aplikasi. Nah, yang berpeluang besar untuk Indonesia, ya, untuk Indonesia nih saya bilang, itu adalah pengembangan AI sebagai automation system. Ya, bagaimana kita mengantisipasi banjir, bagaimana kita mengantisipasi kenaikan harga-harga bahan baku, bahan makanan dan sebagainya. Itu semuanya automation system, bukan robotik yang humanoid, ya. Jadi kita kuasai supply chain manajemennya, kita tahu sentra-sentra produksinya, kita tahu sentra-sentra konsumsinya, ya.
kita bangun sistemnya sehingga kita bisa melihat optimasi dari satu titik, dari satu simpul ke simpul yang lain. Itu namanya automation system. Itulah ya, kalau saya boleh menghimbau, lebih baik kita fokus ke sana ya, ketimbang kita ya membuat robot. Kalau jadi robotnya mau dimanfaatkan, itu mereplikasi robot itu tidak murah. Kemudian mungkin yang lebih permasalahannya, kita itu menggantikan tenaga manusia. Ya, misalnya robot pengantar pizza ya di Jepang sana. Kita masih banyak pengantar pizza yang membutuhkan pekerjaan. Ya. Masa mau kita buat robot menggantikannya gitu ya. Misalnya robot yang bisa nyetir mobil atau mobil tanpa awak, ya itu kan berarti mobilnya itu sendiri robot. Kita masih banyak supir-supir yang membutuhkan pekerjaan ya. Ini hanya dari pertimbangan manusiawinya saja gitu. Tapi kalau kita ingin tahu misalnya suatu daerah di Brebes sana kelebihan produksi bawang dan kita kebetulan tidak tahu di mana bawang itu dibutuhkan. Nah, ini bisa solusinya dengan automation system ini ya yang berbasis artificial intelligence. Oke. Nah, bagaimana penerapan artificial intelligence? Itu tadi robotic automation system. Umumnya robot itu menggantikan pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang. Ya, pasang skrup, ada ya. Ini daripada manusia yang masangnya, ya udah ganti ke robot. Nah, biasanya ya yang juga robot itu sangat diperlukan kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan nyawa manusia. Ya, misalnya pemadam kebakaran, dia mesti masuk ke dalam rumah yang penuh dengan api, ya robot kan dia robot bisa tahan api segala macam. Sedangkan automation system seperti expert system, machine learning system, deep learning system dan lain-lain ini digunakan untuk mengidentifikasi, untuk mendiagnosa, untuk mengklasifikasi, untuk memprediksi, untuk pengambilan keputusan, untuk preskripsi, kayak dokter itu ya memberikan preskripsi dan lainnya, ya berbagai macam permasalahan atau problem solving yang dihadapi. Nah, ini yang sebenarnya lebih banyak mempunyai daya ungkit ya untuk meningkatkan ekonomi kita, untuk meningkatkan lapangan pekerjaan kita, yang lebih penting lagi untuk memberikan solusi-solusi ke berbagai macam permasalahan kita. Nah, pembahasan aplikasi AI ini selanjutnya nanti akan difokuskan kepada machine learning. Ya, oke, ini saya skip aja. Ini banyak tipe-tipe artificial intelligence ya. Tadi kita udah mau fokus saja ke machine learning. Nah, teori-teori dasarnya juga seperti teori dasar yang 30 tahun lalu sudah saya pelajari. Ada intelligent agent, problem solving, truth searching, ya, knowledge representation dan reasoning, representing dan reasoning with uncertainty knowledge, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nggak ada yang aneh sama sekali. Dan yang menarik lagi di sini ini berbagai macam teori-teori dasar ini sudah tertanam di dalam tools-nya. Anda tinggal pakai ya. Nah, tinggal nanti kalau mau berhenti ya tanyakan ke teman-teman yang memahaminya. Ya, tim harus dibangun suatu tim. Nah, teknik-tekniknya juga apakah itu teknik sifatnya heuristik, support vector machine SVM, neural network, Markov decision process, NLP, semuanya ini sudah kita sedikit banyaknya sudah kita pelajari ya. Nah, cuman seperti saya bilang tadi, AI ini menemukan momentum barunya karena ada teknologi baru 4.0, ada data yang besar dan domain aplikasi yang semakin permasalahan di masing-masing domain aplikasi tersebut. Ya. Nah, ini contoh-contoh aplikasi dari artificial intelligence untuk melakukan prediktif, namanya machine learning, untuk speech to text to speech, speech to text, ya itu juga ada domain speech, vision, robotic planning dan sebagainya. Ya terbuka lebar. Pastilah kita sulit untuk menguasai ini semua. Ya ini kita udah 1.000 orang hadir di Zoom ini. Anda tinggal pilih mana yang akan menjadi unggulan di tempat Anda. Mau machine learning, oke. Mau speech, oke. Mau vision, oke. Ya. Jadi jangan coba-coba mau semuanya. Ya, resources kita terbatas gitu. Capek sendiri nanti di sini nggak dapat, di sana nggak dapat. Dalami aja satu atau dua. Kecuali kalau punya tim yang cukup kuat ya. Nah, ini 4 teknik yang sangat ya, terutama machine learning, NLP ya. Mungkin udah banyak kita lihat gadget-gadget sekarang ini nih, orang mau ngomong apa
kita bisa paham karena sudah bisa ditranslate real times ya. Mungkin ada tuh iklan di gadget kita, orang bule bertanya, dia terdampar di Jepang, dia nggak bisa bahasa Jepang, tapi dia tanya orang Jepangnya menerjemahkan ke dalam bahasa Jepang, dijawab lagi dalam bahasa Jepang, tapi diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan seterusnya dan seterusnya. Jadi udah banyak implementasinya, nggak ada keraguan sedikit pun di situ, ya bahwa itu bisa menyelesaikan masalah. Automation and robotic, visions ya dan sebagainya. Nah ini bisa kita implementasikan nanti di berbagai macam bidang infokom. Nah di akhir slide saya. Nah toolsnya seperti saya katakan tadi sudah banyak. AI platform ada TensorFlow, machine learning ada Torch, ada set learning, ada PyTorch, ya deep learning, ya ada Keras, AI for mobile ada TensorFlow Lite, ya. NLP, audio, video, teks, ada Simple CV, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini semuanya tersedia dengan mudah, tinggal mau apa tidak kita ngoprek-ngopreknya. Ya, bekerja sama dengan mahasiswa, jadikan ini tugas mahasiswa, ya, kita bimbing, kita dampingi, ya, kita kuasai 1-2 tools yang ada, kita uji cobakan dengan data-data yang kita create sendiri. Kalaupun belum, nanti udah banyak data set yang tersedia di UCI itu, ya, coba-coba. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan feeling, get the feeling gitu ya, betapa powerfulnya ilmu dari data science dan artificial intelligence ini. Nah, kita mulai masuk ke tahapan-tahapan terakhir, aplikasi data science dan artificial intelligence. Prinsipnya data science itu tuh, dalam berbisnis, ini yang kita sebut dengan data-driven business. Jadi sekarang ini nih kita berbisnis, tidak lagi pakai penerawangan ya, tidak lagi kita pakai kira-kira, tapi semuanya sudah didrive oleh data. Begitu juga decision making. Begitu juga kita dalam melakukan ekspansi, kita melakukan penambahan investasi, ya apapun itu. Kita mesti paham strukturnya yang tersembunyi, kita mesti paham apa peluang-peluang yang ada, semuanya bermain ya dan bisa diselesaikan oleh data science. Nah, ini juga ya, saya ambil dari Google saja, ngapain saya mesti buat yang baru? Data science application itu banyak sekali, antara lain nih yang top ini ada 6 di sini, misalnya mulai dari e-commerce, ya, healthcare, gaming, energy, travel, tadi disinggung juga oleh Pak Dirjen ya, energy, semuanya ya itu sangat-sangat berdaya guna manakala kita terapkan data science ini. Nah, kawan-kawan, kalau mau dikaitkan juga dengan SDG, Sustainable Development Goals, ada 17 goal di situ ya. Tinggal pilih saja satu. Satu aja mungkin kita udah kewalahan. Ambil subsektornya ya, sub goalnya. Itu pun juga masih kewalahan, ambil lagi sub goalnya. Yang penting ya, kita harus sesegera mungkin. Ini saya mengimbau kawan-kawan nih yang 1000 hadir di Zoom dan di YouTube ini ya. Yang penting kita mesti segera terjun ke lapangan. Ya. Itu kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu tuh memaksa kita terjun ke lapangan. Ya, kalau kita hanya duduk-duduk di belakang meja, kita nggak akan get the feeling. Kita pikir kita mendapatkan feelingnya, sense-nya, padahal kita tidak. Tapi kalau kita terjun ke lapangan, bagaimana susahnya ngumpul data, bagaimana susahnya mengorganisasikan data, bagaimana susahnya mengekstrak fitur-fitur dari data, bagaimana kita mengolah data ini supaya menjadi knowledge ya. Baru kita tahu ya bahwa tidak semudah yang seperti presentasi saya ini gitu ya. Di balik ini ada kerja keras. Cuman kan ini untuk memotivasi kita terlebih dahulu. Nah, misalnya saya ambil contoh data science di dalam e-commerce. Kita bisa mempengaruhi customers. Ya, sekarang ini salah satu pekerjaan yang banyak berkembang itu buzzer dan influencer. Cuma sayangnya kan untuk pencitraan, untuk politik dan sebagainya. Padahal itu intinya adalah data science di dalam e-commerce. Bagaimana kita mempengaruhi ya si customer ini nih agar cenderung kepada produk yang kita miliki, ya, membeli produk yang kita miliki. Nah, bagaimana kita melakukannya? Kita kelompok-kelompokkan dia. Mana nih orang yang suka belanja ini, mana yang tidak suka, ya, kemana dia pergi segala macam. Itu tekniknya K-means. Ya, kita nggak tahu kelompok apa saja, kita biarkan dia mengelompok. Ya, dengan menggunakan K-means. Ya, begitu juga kita bisa mempengaruhi tren. Ya. Apa tren yang kita inginkan? Kita bentuk. Jadi kita bisa membentuk futures. Nah, ini ngeri sekali ya. We can establish futures ya, according to this data science ya. Nah, bagaimana produk komersial kita
ini agar supaya kembali lagi tadi ya banyak lakunya segala macam. Kita lihat ya dengan analisa regresi. Kita berikan nanti preskripsi strategi-strategi apa supaya kita bisa berperan membentuk masa depan ya. Kita bisa berperan membentuk tren ya, sederhana sekali. Nah, begitu juga di healthcare apalagi ya. Healthcare ini banyak nih stakeholder yang terlibat. Ada apotek, ada dokter, ada rumah sakit, ada posyandu, ada klinik, ada macam-macam. Ya, bayangkan ya kalau kita masih lagi sakit ini pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit, mesti ngisi daftar. Habis itu tuh mesti menunjukkan asuransi kita, mesti menunggu dokternya datang. Ya, setelah datang pun habis itu kita disuruh pergi beli obat dan sebagainya. Orang sakit nih akan tambah sakit jadinya ya. Nah, itu semuanya permasalahan di bidang kesehatan yang dengan data science ini bisa kita dapatkan solusinya, apalagi diintegrasikan ke dalam artificial intelligence. Begitu juga aplikasi untuk AI. Sama dengan data science, hampir semua bidang kehidupan manusia ini bisa mengaplikasikan artificial intelligence. Ya, berbeda dia dengan data science di mana? Nah, ini dia ya, supaya kawan-kawan bisa mempertajam lagi apa kaitan data science dan artificial intelligence. Nah, data science digunakan untuk membangun model. Ya, model itu tuh ya fungsi lah. Ya, apakah dia modelnya regresi? Kita tahu regresi ya ada garis naik ke atas atau ke bawah dan sebagainya. Atau dia modelnya itu berupa decision tree. Kalau nggak ini, itu. Kalau nggak itu, ini. Kalau nggak ini, itu. Decision tree. Ya, mungkin yang kita lihat bisa 2, tapi decision tree-nya bisa 3, bisa 4, bisa apa? Namanya random forest. Ya, dalam menganalisa. Sedangkan AI, nah artificial intelligence ini di mana letaknya? Dia menggunakan hasil analisa tadi, ya, apalagi kalau datanya itu tuh banyak sebelum-sebelumnya, dan dimasukkan ke dalam komputer, ya, untuk diajarkan komputer itu, kalau decision tree-nya mengatakan ini, maka peluang itu muncul berapa? Kita ajarkan komputernya, direkam oleh komputer. Nanti algoritmanya itu segala macam bisa dikembangkan sendiri oleh komputer, ya, sehingga pekerjaan manusia dalam membuat keputusan, katakanlah ada nasabah mau minta kredit, ya, itu kan kita suruh dia ngisi formulir, kita interview, kita apa nih di bidang perbankan. Ya padahal semua data profil si nasabah ini udah kita dapatkan dari Facebook, dari belanjanya sehari-hari, dari kartu kreditnya, dari mana-mana. Ya, kita tahu nasabah yang datang itu tuh ya bisa apa tidak kita penuhi permintaannya untuk dikasih kredit. Nggak perlu kita interview. Jauh lebih baik kita mendapatkan profilnya daripada kita menginterview di mana orang bisa menjawabnya itu pura-pura. Ya, nah dasar teori ya, dan teknik yang digunakan oleh data science dan AI seperti yang saya sampaikan tadi hampir sama, cuman bedanya teori dan teknik untuk data science digunakan untuk mendapatkan new knowledge dan new insight, sedangkan teori dan teknik untuk AI digunakan untuk membantu pekerjaan manusia dengan cara sistemnya itu dilatih terlebih dahulu ya untuk di machine learning. Nah, kita lihat domain aplikasinya banyak lagi. Ya tadi Pak Dirjen Dikti juga udah menyampaikan beberapa. Ini kita tambah lagi nih. Ada healthcare, ada otomobil, ada finance, ada surveillance, ada social media, ada entertainment. Ya aplikasinya udah banyak lah kita rasakan ya. Misalnya kalau kita berlangganan Shazam ya, tahu dia lagu apa aja yang kita sukai ya, karena kita sering mendengarkan lagu itu ya dan sebagainya. Bahkan dia bisa memberikan saran kalau iramanya mirip-mirip, apakah kita suka jazz atau rock ya dan sebagainya. Semuanya itu tuh aplikasi dari artificial intelligence dan sudah terbukti meningkatkan ya transaksi bagi industri. Nah, bagaimana sebenarnya machine learning atau artificial intelligence itu, CQ machine learning itu bekerja? Nah, ingat, kita yang tradisional seperti yang di atas ini, ada rules, ada data, kita coding, dapat jawaban, ya. Nah, sebaliknya sekarang ini nih, dibalik, data perlu, tapi jawaban-jawaban yang sudah ada, nah ini makanya dari data masa lalu, kalau orang rajin belajar, mengerjakan tugas, aktif di diskusi, ya waktu dia lulus IPK-nya 4,0. Nah, itu jawaban. Nah, jawaban ini yang kita masukkan kembali sebagai datanya, ya, sehingga kita tahu untuk mendapatkan 4.0 ini, untuk mendapatkan IPK 4, orang mesti ngapain? Oh, ternyata pola-pola sebelumnya mengatakan
Nggak mungkin orang yang tidak belajar bisa dapat IPK 4,0. Nggak mungkin orang yang tidak mengerjakan tugas bisa mendapatkan IPK 4,0. Dikasihlah dia rule-rule tadi. Inilah yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita mau mendapat IPK yang tinggi, kita mesti belajar, kita mesti ikut diskusi, kita mesti apa, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan nih dengan penjelasan saya yang singkat ini nih paham maknanya. Itulah inti dari machine learning tadi. Ya, kalau kita nggak punya data, dari mana? Nggak mungkin kita dapatkan jawaban-jawaban itu kan. Nah, mulailah dari sekarang ini nih, hargai datanya. Ya, simpan baik-baik itu IPK mahasiswa. IPK terdiri dari mata kuliah, nilai mata kuliah per semester. Simpan itu semua. Ya, kehadiran mahasiswa, simpan itu semua. Ya, interaksi mahasiswa, simpan itu semua. Bahkan bisa kita tambahkan biodatanya, latar belakang sosial ekonominya. Ya, kita tahu ya bagaimana nanti mengintervensi. Sebelum si mahasiswa itu gagal, kita udah tahu dia berpotensi gagal, kita lakukan intervensi. That's the idea of machine learning. Ya, memberikan solusi sebelum masalah atau musibah itu terjadi. Ya, sebelum banjir kita udah tahu apa solusinya, kita kerjakan. Ya, sebelum kita tabrakan kita udah tahu apa yang mesti kita kerjakan. Ya, sehingga terhindar dari tabrakan. Sebelum orang drop out, kita udah tahu dia bakalan drop out. Kita lakukan intervensi. Ya, solusi untuk menyelamatkan anak bangsa. That's the idea. Bayangkan untuk berbagai macam bidang ilmu, ya dampaknya ini luar biasa. Oke, saya lanjut. Nah, ini contoh yang saya buat ilustrasinya. Jadi machine learning itu kita ajarin nih, masukin orang IPK 4,0, 3,0, 3,2 dan seterusnya, masuk dia ke dalam algoritma yang kita pilih, apakah itu mau klasifikasi, apakah itu mau regresi, mau apa segala macam. Ya, dapat dia outputnya. Oh, kita tahu bahwa orang yang IPK tinggi itu tuh polanya seperti ini ya, peluangnya 0,9, 0,8 dan segala macam. Ya, kita putuskan ya untuk mendapatkan IPK tinggi, orangnya mesti kegiatannya, atributnya mesti rajin, mesti apa. Nah, manakala kita punya mahasiswa baru nanti misalnya ya, kita masuk itu yang kita sebut training ya. Nanti manakala kita punya mahasiswa baru berjalan 1-2 semester, kita udah mendapatkan pola-polanya, kita inputkan dia X, kita tahu berapa besar peluang dia itu akan gagal atau sukses. Nah, karena masa kuliah katakanlah 4 tahun, kita lakukan counseling atau pembimbingan kalau dia sekiranya terdampar atau berpotensi untuk gagal. Ya, intervensi namanya. Nah, itu kalau di bidang pendidikan. Coba kalau di bidang bisnis. Kita tahu nih, produk kita nggak bakalan dibeli nih kalau kita nggak melakukan A, B, C, D. Nah, dari mana kita melakukan itu? Kita lakukan ambil datanya, ya kita kasih ke machine learning-nya, ya dia predik kemungkinan produk kita itu dibeli orang atau tidak. Ya, jadi komputernya itu diajarkan, dan itu sebenarnya di dalamnya itu seperti grafik saya ini. Jadi yang input X ini kita masukkan, ya didistribusikan, dibangun distribusinya oleh algoritma kita, ya kalau ini normal distribution gambarnya itu ya, kemudian dibandingkan dengan berbagai macam normal distribution yang sudah ada di dalam mesin itu, ya diuji. Nah, ada namanya overfitting dan segala macam, langsung keluar angka-angka di luar ini nih, ya. Nah, tools ini ya kawan-kawan semuanya sudah banyak tersedia secara open source, ya pakailah, oprek-oprek lah, menarik. Tadi udah saya sampaikan di slide saya. Nah, algoritmanya juga nggak jauh-jauh, nggak ada yang aneh, ya. Kalau kawan-kawan pernah mendapatkan statistik matematik, semuanya ini udah dimakan ya. Linear regression, logistic, ya, linear discriminant analysis, classification, naive bias, ya, dan sebagainya. K-nearest, ya, K-means apa segala macam, udah ada, ya. Nah, kalau mau memahami teori di balik ini semua, oke. Nah, ambillah buku-buku seperti kayak buku saya gini nih, ya, yang namanya multivariate analysis atau matematik for machine learning, silakan. Tapi untuk saat ini nih, kalau saya boleh katakan, baiknya kita belajarnya dari hilir dulu. Kita gunakan
aplikasinya, kita masukkan data-data yang sudah ada, kita lihat pola-polanya, dan mudah-mudahan kita mulai ke belakang nanti ya memahami apa teori di balik itu ya, supaya kita bisa lebih memaknai hasil-hasil komputasi kita ya. Nah, lalu bagaimana peluang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis yang berbasis data science dan AI yang saya sampaikan tadi ya. Kenapa Pak Dirjen mengeluarkan angka-angka berapa miliar US dollar peluangnya dan segala macam kayak gitu? Karena memang peluangnya besar sekali di sini ya. Kita lihat di sini bahwa pendekatannya itu mesti multidisiplin, nggak bisa satu disiplin. Ya, ini saya ambil diagramnya. Orang yang punya ide itu bisa berasal dari bidang ilmu yang bukan kita ada di sana. Ya, namanya subject experts atau expert di bidang tertentu, kesehatan, pertanian dan segala macam. Dia punya ide, punya masalah, ya. Kita mulai strukturisasikan yang namanya bisnis model, kemudian lebih struktur lagi namanya bisnis proses dan rule. Nah, baru kita bangun algoritmanya, kita pilih yang sudah ada, kita modifikasi, kita coding jadi suatu sistem. Ya, selesai deh satu sistem. Nah, ini ilustrasi bagaimana suatu teamwork itu tuh bisa dibentuk. Nah, contohnya ya salah satunya itu di supply chain management. Saya ambil aja lah tadi produk bawang dari kota Brebes, dari Kabupaten Brebes. Ya, dijual di Brebes, dijual di Jawa Tengah, dijual di Pulau Jawa, mungkin diekspor ke pulau-pulau yang lain. Itu semuanya melewati suatu rantai distribusi. Ya. Dari mana kita tahu bahwa yang akan dikirim di kota A sekian ton ketimbang dikirim kota B sekian ton? Gimana kita tahu? Selama ini kita hanya pakai feeling. Padahal kalau itu kita rekam, kita data-data masa lalu kita jadikan sebagai pola, ya, kita tahu secara optimal berapa yang mesti dikirim ke kota A, kapan dia mesti dikirim, ya, bagaimana cara pengirimannya, dan di mana diletak hasil pengiriman itu disimpan, bagaimana mendistribusikannya, dan segala macam. Kebayang kita, di dalam rantai distribusi itu tuh terjadi efisiensi yang luar biasa. Apalagi nantinya itu diintegrasikan dengan blockchain. Ya, ibarat suatu simpul di trigger, simpul-simpul yang lain itu tuh akan tertrigger. Ya. Nah, itu juga dengan circular economy. Ya, sampah kita jangan hanya dikira sampahnya itu tuh kebanyakan hanya organik, banyak juga yang non organik. Jangan kita kira sampah itu tuh tidak ada harganya, masih bisa kita olah dengan harga yang luar biasa. Misalnya kita recycle, kita reuse, ya, kita remanufacturing dan sebagainya. Jadi lingkungan kita pun bersih. Ya, target bangsa Indonesia, pemerintah menurunkan emisi pun bisa tercapai. Ya, kalau kita terapkan ini data science dan artificial intelligence ini di system thinking pada circular economy. Nah, pertanyaannya, siapa yang membangun data pusat unggulan untuk circular economy? Ini boleh katakan nggak ada. Kita kayak pemadam kebakaran aja, ada sampah, wah, nanti numpuk, orang protes, baru kita pindahkan. Ya, orang yang tempat ketiban pindahan tadi protes, ya, dan seterusnya. Padahal ada salah cara secara sistematis menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini yang udah kita lakukan untuk UMKM. Ya, UMKM ini sulit dia untuk menguasai teknologi. Kita berikan dalam bentuk services. Ya, nah mudah-mudahan ini pun juga bisa diimplementasikan, digunakan, ya, sehingga UMKM kita ya sebagai kontributor terbesar untuk GDP kita, ya, harusnya bisa lebih besar lagi kontribusinya dengan diadopsinya teknologi informasi dan komunikasi ini yang berupa data science dan artificial intelligence. Ya, ini contoh-contohnya sehingga kita tahu misalnya di komponen-komponen apa UMKM kita itu lemah, sehingga kita bisa melakukan intervensi-intervensi. Ya, jangan kita biarkan begitu saja. Ya, akibatnya UMKM kita tidak berdaya saingnya. Kita nggak menginginkan seperti itu. Tapi kita punya alat untuk melakukan intervensi. Ya, nah, begitu juga dengan ERP. Suatu organisasi itu ada dia sales-nya, ada divisi distribusinya, ada data divisi HRD-nya, ada advertising-nya. Kalau ini masih jalan sendiri-sendiri secara silo, dan juga tidak menggunakan data-data masa lalu, ya yakinlah organisasi itu akan makin melemah daya saingnya. Udah pasti. Ya.
Tadi di awal saya bilang bahwa organisasi yang mempunyai data, menggunakan data dalam planningnya, dalam decision makingnya, dia mendapatkan competitive advantage. Itu sudah terbukti. Ya lihat aja literatur ya, gampang. Nah, apalagi CRM. Kita tahu pola pelanggan kita ini, berapa banyak yang dia konsumsikan, kapan dia mengkonsumsikan, di mana dia mengkonsumsikan, dikali berapa banyak orang yang mirip dia, kita tahu berapa banyak produksi yang mesti kita hasilkan. Kita tahu berapa banyak produksi yang mesti kita hasilkan dikirim ke daerah mana, ya kapan, ya dan segala macam. Itu intensif management, ya. Dan itu semuanya menyediakan dirinya untuk diolah melalui big data dan artificial intelligence. Nah, ini yang sudah kita buat ya. Jadi ilustrasinya itu everything is data. Kemudian data ini baik dia berupa apa? Datanya berbeda-beda, satuannya berbeda-beda, bisa kita aplikasikan, terapkan data science dan artificial intelligence menjadi suatu sistem. Ya. Nah, ini metodologi yang saya propose ya dari hulu ke hilir ya, atau dari hilir ke hulu. Di hilirnya itu apakah dia customer-nya kita, apakah dia mesin, apakah dia lingkungan, kita kumpulkan dia menjadi yang kedua big data set, kemudian kita ekstrak fitur-fiturnya dengan berbagai macam mekanisme extraction, ya apakah dengan principal komponen untuk mereduksi dimensi, apakah dengan clustering untuk mengelompok-kelompokkan, kemudian dari situ kita desain sistem yang cocok untuk kita itu apa, ya apakah dia untuk mengerjakan kerjaan sehari-hari yang namanya transaction processing system, atau dia untuk planning yang namanya business intelligence, ya, dan kita visualisasikan terakhir ya sehingga kita tahu apakah salesnya kita meningkat atau menurun dalam minggu-minggu terakhir, apa penyebabnya, dan mesti bagaimana kita bertindak, strategi apa yang mesti kita lakukan. Apalagi di masa pandemi ini semua strategi yang kita susun ya nggak berjalan, kita mesti come up dengan new emergent strategi. Nah itu siklusnya semuanya. Oke, nah terakhir, jadi penggunaan data science, big data, dan artificial intelligence ini saat ini mendapatkan momentum yang baik karena hadirnya teknologi 4.0. Hasil analisa data science dan big data menjadi input bagi AI untuk dijadikan bahan bakar ya, jadi melatih sistem agar bisa sistem belajar dan membantu pekerjaan manusia. Ya, saya selalu mengatakan kata-kata itu membantu bukan menggantikan pekerjaan manusia ya. Big data menghubungkan data science dan artificial intelligence semakin erat. Teori, teknik, tools yang digunakan data science dan AI hampir sama, tetapi tujuannya berbeda. Ya, satu untuk membuat model, ya menganalisa analitik, yang satu untuk belajar, ya berpikir seperti manusia dan sebagainya. Nah, banyak peluang ilmu pengetahuan dan teknologi serta bisnis bisa dikembangkan di Indonesia ini, mengingat kita itu tuh sumber daya alam kita kaya, ya kita punya comparative advantage. Kita rubah ini menjadi competitive advantage ya. Nah, syaratnya kita udah harus mulai membudayakan bahwa data tersebut adalah kekayaan. Data tersebut adalah kekayaan ya, treasures yang harganya tidak ternilaikan. Ya, kita harus mulai membudayakan itu. Nah, big data adalah bahan bakar di era ekonomi digital. Sedangkan data science serta artificial intelligence ini adalah mesinnya dari automation system yang menggunakan big data tersebut agar kita bisa meningkatkan kinerja, meningkatkan daya ungkit kompetisi bangsa kita, meningkatkan perekonomian kita dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak MC, Pak Zainal Abidin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih kurang mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.